Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pernah dengar gak Payday Loan? Payday Loan adalah salah satu solusi kala butuh dana cepat untuk memenuhi kebutuhan. Dengan kebutuhan, mengambil kredit adalah salah satu cara untuk dapat memenuhinya. Namun sebenarnya apa sih bayaran pinjaman? Serta apa pertimbangan sebelum memilih penggunaan Payday Loan untuk memenuhi kebutuhan? Kita bahas dulu nih ya, pengertian Payday Loan. Bersumber dari Investopedia ya. Payday Loan adalah kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang pendek. Nilai kredit yang diberikan pun relatif rendah dengan bunga yang cukup tinggi. Tujuannya adalah untuk membantu memenuhi biaya kebutuhan yang tidak terduga sebelum waktu gajian tiba. Pinjaman jenis ini termasuk pinjaman yang tidak memerlukan jaminan. Oleh karenanya, wajar jika jumlah kredit yang ditawarkan tidak begitu besar, yaitu berkisar antara 1 juta hingga 4 juta rupiah. Selain itu, jangka waktu kredit yang tersedia adalah antara 16 sampai 50 hari. Jenis kredit ini cukup banyak diminati karena uang pinjaman yang diajukan dapat diperoleh hanya dalam hitungan jam atau paling lama 1 hari kerja. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe sekarang juga, lonceng juga ya. Jadi kalau saya bikin video-video terbaru selalu dapat notifikasinya. Nah, keuntungan pinjaman Payday. Yang pertama adalah solusi cepat masalah keuangan. Keuntungan pertama dari Payday Loan adalah sebagai solusi cepat terhadap masalah keuangan. Hal ini karena kamu bisa memperoleh kredit dengan waktu yang relatif cepat serta persyaratan yang mudah. Prosesnya pun relatif cepat, mengingat sudah cukup banyak pinjaman online yang menyediakan pinjaman pembayaran sebagai produk. Tak heran nih jika kredit jenis ini banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Keuntungan yang kedua adalah persyaratannya mudah. Syarat untuk mendapatkan pinjaman cukuplah mudah. Pasalnya nih, teman-teman hanya perlu memenuhi beberapa persyaratan dasar. Jika pinjaman umum memerlukan anggunan, pada Payday Loan teman-teman tidak perlu nih memberikan jaminan apapun. Memiliki penghasilan yang stabil menjadi bukti yang cukup bagi pihak peminjam bahwa kita mampu membayar pinjaman. Persyaratan lain adalah rekening aktif dan tercatat sebagai penduduk tetap. Selain pendapatan yang stabil, ada nih pengaturan tentang usia minimal peminjam yaitu di atas 18 tahun. Di luar itu, berbagai penyedia pinjaman gaji memiliki beberapa persyaratan tambahan lain yang berbeda. Keuntungan yang ketiga adalah dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Dalam Payday Loan, kredit yang diberikan akan dikirimkan langsung ke rekeningmu. Kamu dapat menggunakannya untuk berbagai kebutuhan dengan mudah. Berbeda dengan kartu kredit yang perlu menggunakan alat khusus dalam transaksi. Kredit dari Payday Loan dapat Anda gunakan untuk transaksi secara langsung. Nah, yang paling penting nih, kekurangan Payday Loan. Yang pertama adalah bunganya cukup tinggi nih teman-teman. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Payday Loan memiliki bunga yang cukup tinggi. Oleh karenanya, perlu mempertimbangkan yang benar-benar matang sebelum memutuskan untuk digunakan. Bersumber dari Kontan, tingkat bunga Payday Loan maksimal adalah sebesar 0,8% per hari. Kekurangan yang kedua adalah nilai kredit yang rendah. Kekurangan selanjutnya adalah nilai kredit yang cukup rendah, yaitu maksimal sekitar 3 hingga 4 juta mengandalkan dari penyedia jasanya. Oleh karenanya, kredit ini harus betul-betul dipertimbangkan untuk kebutuhan yang benar-benar penting ya teman-teman. Kekurangan yang ketiga adalah menumbuhkan sifat konsumtif. Kekurangan terakhir dari Payday Loan adalah menumbuhkan sifat konsumtif bagi nasabahnya. Karena saking mudahnya kita mendapatkan pinjaman dari Payday Loan ini loh teman-teman. Pasalnya proses yang cukup mudah tentu membuat nasabah dapat mengajukan kredit di berbagai tempat. Hal ini tentu akan merugikan diri sendiri karena dapat terjebak dalam lingkaran setan kredit online. Pertimbangkan sebelum menggunakan Payday Loan nih teman-teman. Yang pertama adalah prioritaskan kebutuhan. Seperti kredit pada umumnya, Anda perlu mengetahui dulu prioritas kebutuhanmu sebelum melakukan kredit. Seperti yang diketahui, Payday Loan memiliki jangka waktu kredit cukup singkat. Hal ini tentu akan memiliki waktu terbatas untuk membayarnya. Oleh karena itu, kamu perlu memastikan bahwa pinjaman yang kamu lakukan untuk keperluan yang sangat mendesak. Jika tidak, lebih baik tidak usah ya teman-teman ya.
Dan pertimbangkan pula kemampuan membayar. Kamu perlu tahu kondisi keuanganmu ke depan. Apakah akan mampu membayar kredit tersebut saat jatuh tempo atau tidak? Hal terakhir yang perlu teman-teman pertimbangkan sebelum menggunakan payday loan adalah penyedianya. Kamu harus memastikan bahwa penyedia payday loan telah terdaftar dan berizin di OJK. Hal ini untuk menghindari penerapan bunga yang terlalu tinggi, serta penagihan yang tidak sesuai aturan. Nah itu tadi teman-teman pengertian payday loan ya. Dari kekurangannya maupun keuntungannya. Bahkan sebelum kita bertindak ke payday loan, kita harus pertimbangkan hal-hal tadi yang sudah kita bahas ya teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat sahabatku.